adik-adik yang terkasih, Shalom. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kita akan mempelajari materi pendidikan agama Katolik dan budi pekerti kelas 2 tentang tempat tinggalku. Kompetensi dasar yang akan dicapai yang pertama, bersikap peduli terhadap tempat tinggal sebagai pendukung pertumbuhan dan perkembangan dirinya. Yang kedua, memahami peran tempat tinggal sebagai anugerah Tuhan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangannya. Manusia merupakan makhluk sosial. Setiap orang membutuhkan dan dibutuhkan orang lain. Kebersamaan di suatu tempat tinggal menjadi kebutuhan dasar manusia agar ia dapat tumbuh dan berkembang. Dengan tempat tinggal, entah itu milik sendiri atau menyewa, orang merasa aman, orang dapat menata hidup dan berkembang. Tempat tinggal merupakan anugerah yang harus disyukuri karena tempat tinggal memungkinkan orang berkembang dengan lebih baik. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Baik, Engkau memberi tempat tinggal pada setiap makhluk. Burung-burung Kau beri sarang, serigala Kau beri liang. Demikian juga manusia Kau beri tanah untuk tempat tinggal. Bapa Abraham, Kau beri tanah Kanaan untuk tempat tinggal, keluarganya, dan seluruh keturunannya. Kami pun mendapat tempat tinggal. Syukur kepadamu ya Allah atas tempat tinggal kami. Berkatilah tempat tinggal kami, supaya di tempat itu kami dapat melaksanakan perintah-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sekarang coba anak-anak perhatikan beberapa gambar rumah berikut. Ada gambar rumah batu 2 tingkat yang terletak di pinggir jalan. Ada gambar rumah panggung. Dan juga ada gambar rumah kayu yang dipenuhi oleh pepohonan. Dari beberapa gambar rumah tadi, ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama, gambar manakah yang mirip dengan tempat tinggalmu? Kedua, sebutkan alamat tempat tinggalmu. Ketiga, adakah halaman rumah atau kebun, sungai atau kolam, sawah atau ladang di sekitar tempat tinggalmu? 4. Mengapa orang membutuhkan tempat tinggal? 5. Apa yang harus dibuat untuk tempat tinggal? Anak-anakku yang terkasih, tempat tinggal merupakan bagian dari tanda pengenal. Tanda pengenal biasanya meliputi nama dan alamat. Misalnya, Yesus dari Nazaret. Yesus adalah nama diri, Nazaret adalah nama tempat tinggal Yesus. Contoh berikutnya, Yusuf dari Arimatea. Yusuf adalah nama diri, Arimatea adalah nama tempat tinggal Yusuf. Tempat tinggal adalah rumah atau bangunan yang digunakan untuk beristirahat, berlindung, dan hidup bersama keluarga. Tempat tinggal memberi rasa aman dari panas, hujan, dan bahaya. Tempat tinggal ikut membentuk kebiasaan seseorang. Orang yang tinggal di sekitar pantai akan memiliki kebiasaan yang berbeda dengan orang yang tinggal di sekitar pegunungan. Orang desa
akan memiliki kebiasaan yang berbeda dengan orang yang tinggal di perkotaan. Fungsi tempat tinggal. Yang pertama, sebagai tempat perlindungan. Berlindung dari cuaca dan bahaya. Yang kedua, tempat berkumpul, yaitu mempererat kasih antara anggota keluarga. Yang ketiga, tempat belajar dan berdoa. Tumbuh dalam iman. Yang keempat, tempat beristirahat untuk memulihkan tenaga. Sikap yang harus dimiliki di rumah, yang pertama, bersyukur. Bersyukur adalah mengucap syukur setiap hari atas rumah yang Tuhan beri. Yang kedua, bersih dan rapi, yaitu melakukan kegiatan menyapu, mengepel, dan membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, bertanggung jawab. Bertanggung jawab yaitu membantu pekerjaan rumah sesuai dengan kemampuan. Yang keempat, rukun dan mengasihi, yaitu menghormati orang tua dan menyayangi saudara. Yang kelima, berdoa. Berdoa yaitu mengajak keluarga untuk berdoa bersama. Anak-anak, kita masuk ke langkah berikutnya, menggali pengalaman kitab suci. Anak-anak akan mendengarkan kisah dari kitab suci Kejadian bab 12 ayat 1 sampai 9 yang berjudul Abraham dipanggil oleh Allah. Simak baik-baik ya ceritanya. Pada awalnya, Abraham dan keluarganya hidup berpindah-pindah. Pada suatu kali, ia menetap sebentar, kemudian pindah lagi. Tempat tinggal Abraham mengikuti kawanan dombanya yang mencari daerah yang banyak rumput. Hidup berpindah-pindah itu banyak bahayanya. Misalnya, bahaya cuaca dingin, badai pasir, hewan buas, ancaman kelompok pengembala lain, dan sebagainya. Pernah suatu kali Abraham berebut tanah gembalaan dengan pengembala lain sehingga harus berperang. Abraham dan keluarganya serta kawanan dombanya pernah menetap di daerah Ur. Di tempat itu Abraham mendapat panggilan Tuhan Allah. Oleh Tuhan, Abraham dan keluarganya serta kawanan dombanya disuruh pergi ke suatu tempat. Tempat itu akan ditunjukkan Allah kemudian. Jika Abraham mau mengikuti perintah Tuhan, Tuhan berjanji kepada Abraham demikian. Abraham akan memiliki keturunan yang sangat banyak. Keturunan Abraham akan menjadi berbangsa-bangsa. Abraham akan menjadi berkat untuk segala bangsa. Abraham akan diberi tanah tempat tinggal yang akan menjadi suatu negeri. Abraham pun mengikuti perintah Tuhan. Ketika sampai di Kanaan, Allah bersabda kepada Abraham katanya, Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan, akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Dengan mendiami suatu tempat tinggal, Abraham dapat menata hidupnya. Saat itu Abraham belum punya anak. Di tempat itu Abraham mempunyai satu anak yang diberi nama Ishak. Kemudian Ishak memiliki dua anak, yakni Esau dan Yakub. Yakub memiliki 12 anak. Anak-anak Yakub itu berkembang menjadi 12 suku bangsa Israel. Dari kedua belas suku bangsa itu, terbentuklah bangsa Israel yang besar.
Banyak orang menginginkan tanah Kanaan karena sangat subur. Maka tanah Kanaan yang diberikan oleh Tuhan harus dijaga, dirawat, dan dibela agar tidak jatuh ke tangan bangsa lain. Nah, anak-anakku, setelah mendengar cerita tentang Abraham dipanggil oleh Allah, jawablah beberapa pertanyaan berikut. 1. Bagaimana kehidupan Abraham pada awalnya? 2. Apa akibat dari hidup berpindah-pindah? 3. Di mana Abraham menetap? 4. Apa manfaat tempat tinggal? 5. Apa yang dilakukan Abraham untuk tempat tinggal barunya? Anak-anakku yang terkasih, Abraham dan keluarganya hidup berpindah-pindah. Abraham dan keluarganya mengikuti ternak gembalaannya. Ketika tiba di suatu tempat yang banyak rumput, Abraham tinggal di situ dan mendirikan kemah untuk sementara. Hidup berpindah-pindah itu banyak ancamannya. Misalnya, ancaman cuaca buruk, binatang buas, juga kelompok gembala lain. Hidup berpindah-pindah membuat orang sulit untuk menata keluarga. Berkat kebaikan Tuhan, Abraham dan keluarganya mendapat tempat tinggal, yaitu di tanah Kanaan. Abraham pun mendapat tanah tempat mengembala yang tetap. Di tempat itu, Abraham memiliki banyak keturunan, sehingga ia menjadi bangsa yang besar. Tanah Kanaan dijaga dan dirawat agar tetap nyaman untuk tempat tinggal. Tanah Kanaan juga harus dijaga dan dibela dari musuh yang ingin merebut tanah itu. Sama halnya dengan Abraham, rumah tempat tinggal kita harus kita jaga dan kita rawat agar selalu bersih, indah, dan rapi, sehingga membawa kenyamanan bagi yang tinggal dalam rumah itu. Baik, adik-adikku yang terkasih, setelah kita mempelajari tema ini, ada beberapa penugasan yang harus kalian kerjakan. Tugasnya adalah gambarlah rumah tempat tinggalmu dan ceritakan pula dengan siapa kalian tinggal. Anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, mari kita menutup pembelajaran kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberi kami tempat tinggal yang menyenangkan. Bantulah kami agar selalu merawat rumah kami dengan bersih dan indah. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sudah dulu ya pembelajaran kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!